Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023. Adapun soal wawancara ini telah berdasarkan kisi-kisi terbaru ya teman-teman. Dan kita sekarang sudah masuk ke pembahasan bagian yang ke-10 dan bagian sebelumnya telah kita upload. Silakan teman-teman untuk melihat kembali melalui link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah koordinator tim di tempat Anda bekerja yang terdiri atas 15 anggota. Atasan Anda memberikan apresiasi atas prestasi kerja tim Anda dengan menyalurkan dana ke tim Anda untuk dibelikan seragam tim dan sudah masuk ke laporan pertanggungjawaban bendahara bulan sebelumnya. Karena disalurkan bulan sebelumnya, pemesanan seragam pun pada bulan sebelumnya, hanya saja baru bisa diselesaikan pada bulan ini. Karena keterlambatannya, pihak penjual seragam memberikan bonus gratis untuk 5 buah seragam sebagai permohonan maaf secara resmi. Yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini disebutkan bahwasanya karena prestasi dari tim kita, jadi atasan memberikan apresiasi dengan menyalurkan dana untuk dibelikan seragam tim yang tadinya jumlahnya 15 anggota. Namun karena keterlambatannya, penjual meminta maaf dan sebagai tanda permohonan maaf, penjual menggratiskan 5 buah seragam dan dikembalikan dengan pengembalian dana. Adapun penyaluran dana dari atasan tadi sudah masuk ke dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pada bulan sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan dengan pengembalian dana 5 buah seragam tadi? A. Menyampaikan permohonan maaf pihak penjual kepada atasan atas keterlambatannya, menceritakan pengembalian dana dan menyerahkan dana tersebut kepada lembaga. Menyampaikan permohonan maaf pihak penjual kepada atasan atas keterlambatannya, kemudian menceritakan pengembalian dana dan menyerahkan sepenuhnya dana tersebut kepada lembaga, maka ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Menyampaikan permohonan maaf pihak penjual kepada atasan atas keterlambatannya, menceritakan pengembalian dana dan meminta izin kepada atasan untuk menyimpan dana tersebut untuk keperluan tim Anda. Di pilihan B ini kita menyampaikan permohonan maaf pihak penjual kepada atasan atas keterlambatannya, kemudian kita meminta izin kepada atasan untuk menyimpan dana tersebut untuk keperluan tim Anda, sebenarnya bagus. Kita simpan terlebih dahulu. C. Menyampaikan permohonan maaf pihak penjual kepada atasan atas keterlambatannya dan dana tersebut dialihkan ke pengadaan printer karena tim Anda dan lembaga sangat membutuhkannya. Di sini tidak akan kita pilih ya teman-teman, karena di sini kita sudah mengambil keputusan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada atasan, kepada lembaga, bahwasanya pengembalian dana tadi kita alihkan kepada pengadaan printer. Walaupun ini sebenarnya untuk lembaga juga, tapi seharusnya akan lebih baik jika ini minta izin terlebih dahulu atau disampaikan terlebih dahulu kepada atasan. Jika disetujui, baru kita adakan pengadaan printer. Jika tidak disetujui, maka tidak. Jadi yang ini tidak kita pilih. D. Membagikan seragam kepada semua anggota tanpa perlu menceritakan pengembalian dana, karena kan sudah dilaporkan dalam LPJ bulan lalu. Nah, apalagi yang ini ya teman-teman, langsung saja kita eliminasi. Di antara A dan B, jawaban yang terbaik pastinya yang A. Dari pengembalian dana dari pihak penjual tadi, langsung kita serahkan semuanya kepada lembaga terlebih dahulu. Nanti bagaimana masalah keputusan dana tersebut, kita serahkan sepenuhnya kepada atasan kita. Poin B ini 3. Adapun poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai P3K yang diberikan tugas tambahan sebagai tim media yang bertanggung jawab membuat desain promosi untuk disebarkan di media sosial. Sedangkan Anda mengetahui bahwasanya keuangan lembaga sedang tidak stabil. Yang akan Anda lakukan adalah A. Membuat proposal pembelian aplikasi. Jika tidak disetujui, maka menggunakan aplikasi biasa yang kualitasnya rendah. Membuat proposal untuk pembelian aplikasi untuk keperluan pekerjaan sebenarnya tidak jadi masalah. Namun di sini ada kata jika tidak disetujui, maka menggunakan aplikasi yang kualitasnya rendah, berarti yang mungkin yang gratisan ya maksudnya. Sebagai alternatif lainnya ini bisa saja kita simpan terlebih dahulu. B. Berusaha semaksimal mungkin tetap bekerja walaupun tanpa aplikasi berbayar dengan risiko hasil yang seadanya. Sebenarnya ini juga bagus, kita simpan terlebih dahulu.
C. Membuat proposal pembelian aplikasi. Jika tidak disetujui, maka menunda pekerjaan sampai akhirnya disetujui karena aplikasi tersebut sangat penting. Untuk yang C tidak kita pilih ya teman-teman, dikarenakan di sini apabila tidak disetujui, maka kita akan menunda pekerjaan. Nah, sampai kapan ini? Ini tidak ada usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan alternatif lain yang bisa kita lakukan. Walaupun tanpa aplikasi berbayar, kita tetap bisa bekerja begitu. D. Membeli aplikasi dengan dana pribadi, karena selain untuk mempermudah pekerjaan, bisa juga digunakan untuk keperluan pribadi. Dan ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman, karena walaupun ini fungsinya untuk pekerjaan kita, tapi dengan kita membeli aplikasi dengan dana pribadi, ini sangat cepat sekali bisa kita dapatkan, dan jelas ini akan mempermudah pekerjaan kita. Dan lagi pula, ini legal apabila kita gunakan untuk keperluan kita pribadi. Jadi tidak jadi masalah kita membeli dengan menggunakan dana pribadi. Itu jawaban tertinggi, pastinya jawaban yang D. Adapun jawaban dengan poin 3 ada di jawaban A. Karena di jawaban A ini kita ada usaha terlebih dahulu, yaitu membuat proposal terlebih dahulu. Walaupun kita mengetahui keuangan tidak stabil, tapi kita coba dulu membuat proposal. Kemudian jika tidak disetujui, ya apa boleh buat, kita harus mencari alternatif selanjutnya, yaitu menggunakan aplikasi biasa yang kualitasnya ya jelas tidak sebagus dari yang berbayar. Untuk yang B, berusaha semaksimal mungkin tetap bekerja walaupun tanpa aplikasi berbayar dengan risiko hasil kerja yang seadanya. Ini juga sebenarnya bagus sekali. Hanya saja seharusnya kita ada usaha terlebih dahulu, misalkan membuat proposal dan sebagainya. Jadi yang B poinnya 2. Untuk yang C poinnya 1. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai P3K, guru yang menjadi wali kelas. Suatu ketika ada wali murid yang marah-marah di grup WhatsApp dan menyampaikan bahwa sepatu anaknya telah disembunyikan oleh siswa lainnya dan menyampaikan dengan kata-kata yang tidak sedap. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mengabaikan wali murid tersebut karena seharusnya tidak boleh menuduh tanpa bukti. Mengabaikan permasalahan yang terjadi, ya jelas ini bukanlah pilihan yang terbaik. B. Memanggil wali murid tersebut dengan menyampaikan dengan santun agar mencari solusi bersama dan sebisa mungkin menghindari gesekan dengan wali murid yang lain. Sembari sekolah membantu mencari secara bersama. Nah, ini salah satu solusi, jadi kita simpan. C. Menyampaikan di chat grup bahwa untuk menyampaikan informasi dengan santun sembari menyampaikan ke seluruh siswa yang merasa melakukan untuk meminta maaf. Kita harus berhati-hati jika menyampaikan hal ini langsung ke chat grup atau menyampaikan kepada wali santri untuk menyampaikan informasi dengan santun. Nah, ini dikhawatirkan nanti bapak-bapak ini kan sedang marah nih. Dengan kita menyampaikan ini, takutnya beliau tambah marah atau tambah tersinggung kan. Jadi sebaiknya yang C tidak kita lakukan. Kalaupun kita ingin menyampaikan, maka kita via pribadi. D. Menghubungi bapak tersebut secara pribadi agar menyampaikan sesuatu dengan santun agar tidak terjadi gesekan di antara wali murid. Jadi jika ada wali murid yang marah-marah di grup dengan kata-kata yang kurang sedap, maka kita bisa chatting pribadi kepada bapak tersebut. Apabila ingin menyampaikan sesuatu, maka sebaiknya dengan bahasa yang santun. Takutnya nanti terjadi gesekan di antara wali murid. Maka ini sangat bagus sekali kita simpan terlebih dahulu. Di antara jawaban B dan D, jawaban yang terbaik adalah jawaban yang B. Karena di jawabannya B ini, kita bisa menyampaikan dengan santun kepada wali murid tersebut agar apabila beliau ingin menyampaikan sesuatu, maka hendaknya sebisa mungkin menghindari potensi yang bisa menimbulkan gesekan di antara wali murid dan lainnya. Dan tentu saja sekolah tidak akan tinggal diam dalam hal ini, akan membantu mencari secara bersama. Kemudian jawaban dengan poin 3 adalah D, karena di sini disebutkan hanya menyampaikan sesuatu dengan santun agar tidak terjadi gesekan di antara wali murid. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwasanya sekolah akan membantu dalam mencari solusi bersama. Menyampaikan di chat grup seperti ini maka poinnya 2 dan mengabaikan wali murid tersebut poinnya 1. Anda adalah pegawai P3K, guru dan bertanggung jawab sebagai wali kelas. Suatu ketika seorang wali siswa datang dan marah-marah dan menunjukkan ketidaksopanannya kepada Anda karena Anda telah menasehati anaknya agar tidak mengganggu siswa yang lain. Dan memang siswa tersebut memiliki sifat suka mengganggu teman yang lainnya dan mengajak berkelahi. Orang tua siswa tersebut mengatakan kalau dia adalah mantan preman dan Anda sepatutnya takut kepadanya. Setelah proses mediasi, maka bapak tersebut meminta maaf. Besoknya siswa tersebut masuk seperti biasa. Sikap Anda adalah A. Mengajar seperti biasa dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh siswa dan mengabaikan kejadian yang telah lalu. Jadi, dengan mengabaikan kejadian yang telah lalu, kita mengajar seperti biasa dan tidak merubah apa-apa kepada
seluruh siswa termasuk kepada anak tersebut, maka ini sangat bagus sekali kita simpan terlebih dahulu. B. Mengajar seperti biasa dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh siswa dan tetap menyampaikan ke seluruh siswa agar saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Yap, ini sangat bagus sekali, tetap mengajar dan tetap menasehati seluruh siswa agar saling menghormati dan saling menyayangi sesama teman, kita simpan terlebih dahulu. C. Mengajar seperti biasa dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh siswa, namun terkadang mengabaikan siswa tersebut ketika teringat perlakuan orang tuanya. Tidak baik ya teman-teman, jadi kita eliminasi. Kita harus segera melupakan tindakan tersebut karena kan di sini sudah disebutkan bapak tersebut sudah meminta maaf. D. Berkonsultasi kepada kepala sekolah agar bertukar kelas dengan wali kelas lainnya, karena tidak bisa fokus, belum bisa melupakan perlakuan orang tua siswa tersebut. Jika tetap di kelas tersebut, khawatir akan berdampak kepada ketidakadilan bagi seluruh siswa. Jadi, konsultasi kepada kepala sekolah agar bertukar kelas dengan wali kelas lainnya, tidak kita pilih. Seharusnya kita bisa berlapang dada dengan setiap permasalahan yang ada. Dan segera memaafkan karena di sini sudah disebutkan bapak tersebut sudah meminta maaf. Dari jawaban A dan B, jawaban yang terbaik tentunya adalah B. Karena di sini kita tetap mengajar seperti biasa, memberikan hak dan kewajiban sama kepada seluruh siswa, termasuk kepada anak tersebut, dan tetap menyampaikan ke seluruh siswa agar saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi pendidikan karakteran tetap kita sampaikan kepada anak-anak, maka ini poinnya 4. Adapun yang A sebenarnya bagus, hanya saja nilai plus dari yang B ini adalah kita tetap mengajar dan juga tetap menasehati. Jadi yang A poinnya 3. Adapun poin 2 ada di jawaban D. Dan poin 1 ada di jawaban C. Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada soal wawancara pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update terus dari video kami, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar saat kami mengupload video, teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Demikianlah teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.